Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja. Kali ini bersama saya reporter Banjarmasin Post Amirul Yusuf dengan tema di hari Rabu ini yaitu Health and Beauty. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu adalah ancaman monkeypox atau cacar monyet karena seks berisiko. Kali ini bersama bintang tamu kita hari ini yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Vina Dwiana Savitri. Selamat sore dok. Selamat sore, Mas Irul. Terima kasih sudah datang ke Banjarmasin Post. Ya, sama-sama. Untuk mengawali pembicaraan ini, mungkin banyak masih yang belum tahu apa itu sebenarnya cacar monyet, dok. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih, apa sih itu dok, cacar monyet itu? Mungkin masih banyak yang belum familiar. Iya betul, namanya aja cacar monyet ya, sebetulnya aslinya monkeypox. Tapi sekarang udah disepakatin kalau bicara monkeypox nggak boleh monkeypox, tapi mpox. Mpox? Ya, mpox. Jadi, karena mungkin WHO bilang itu terlalu ya ada kata-kata yang kurang baik ya, jadi mpox. Jadi kalau mpox itu pertama-tama sekarang kok kayak naik daun lagi. Sebetulnya tahun 2022 tuh ditemukan kasus, satu kasus ya, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, di Jakarta gitu ya. Sudah ada, tapi tidak terlalu booming ya. Tapi karena itu sebetulnya yang namanya mpox itu juga virus penyebabnya. Sama dengan virus-virus yang lain gejala-gejalanya. Jadi ceritanya kalau ditanya, itu kenapa kok sekarang? Itu apa sih itu? Sebenarnya dari tahun 70-an. Nih Mas Irul, tahun 70-an tuh memang sudah ada si mpox ini, tetapi mungkin dia mirip-mirip variola. Ada namanya variola kan. Jadi kalau cacar air itu namanya varicella. Kalau ada lagi variola temennya, tapi itu lebih padat di wajah. Mirip kayak mpox ini. Jadi wajahnya lebih banyak, bisa membayangkan kan kalau yang namanya varicella itu cacar air itu ya. Ada kalau bahasa Jawanya plenting isi air itu. Banyak gitu. Jadi mula-mula di tengah badan, kemudian lalu memadat di bagian wajah. Jadi kalau asal muasalnya mau nanya kenapa kok namanya ada monkey-nya, memang ini termasuk zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang berasal dari binatang. Binatang dalam hal ini tuh monyet. Nah, tapi itu di Afrika sana ya. Di Afrika sana tuh jadi sebenarnya kena garukan. Ya di sana banyak ya monyet. Yang sudah di dalam darahnya tuh ada virus yang termasuk golongan pox virus ini. Jadi virusnya juga berbeda, namanya pox virus. Kalau yang di varicella atau cacar air itu namanya virusnya varicella zoster virus, beda keluarga gitu. Tapi nama-namanya sama dengan disebutnya di kita tuh cacar. Ada cacar monyet ya kan, ada cacar air, ada cacar api gitu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus ke si mpox ini. Dulunya memang dari binatang ke binatang ke manusia, dan manusia ke manusia. Sudah. Nah, sekarang timbul lagi tuh karena memang ditemukan dari manusia ke manusia sekarang gitu. Nah, memang kita lebih aware itu karena kok tambah ya kasusnya 1, 2, 3, kok lama-lama banyak. Jadi seperti pandemi nih ya. Dan sebenarnya sih di daerah-daerah yang itu yang tidak pandemi, endemik, itu di negara-negara yang endemik tuh sudah ada juga gitu. Jadi kalau tanya asal muasal mungkin secara gamblang seperti itu. Oke, berarti kasus pertama di Indonesia berarti tahun lalu ya? Enggak, ya tahun lalu yang naik ya, mencuat gitu. Kalau untuk di Kalsel sendiri gimana dok? Ya, jadi setelah ditemukannya itu pertama kali, dan itu kalau ditemukan harus dilaporkan ke dinas kesehatan segala macam, karena sepertinya kita jangan keulang yang namanya seperti COVID kan. Terus semua negara, bukan negara bagian, maksudnya daerah-daerah nih, wilayah-wilayah di Indonesia sudah di warning. Nanti kalau menemukan ini begini-begini WHO atau bekerjasama dengan dinas kesehatan. Nah, alhamdulillah di Kalsel memang belum ada, walaupun ini traveler itu banyak ke sini ya, tapi belum ada. Insya Allah ya janganlah. Gitu. Belum ada kasus, tapi memang pernah tahun lalu juga, sebenarnya tahun lalu ada juga di suspek. Diduga nih kayaknya mpox ini nih sudah dikirim sampelnya ya, kita rame-rame mengirim PCR ya tentunya ke Jawa, dan ternyata alhamdulillah hasilnya keluar negatif. Tidak ditemukannya si virus penyebab itu. Mungkin gejalanya mirip aja. Betul. Nah, ngomong soal gejala mpox itu apa sih dok? Ya betul. Nah ini gejala itu penting, kenapa? Karena kita tahu ini virus. Kalau virus itu sama semua. Virus itu pernah tahu nggak Mas Irul kalau kita kena flu? Rasanya gimana? Nggak enak badan, lemah gitu ya. Mirip-mirip juga kayak COVID. Jadi kalau kita masih bisa mengingat-ingat, nggak nyangka kalau ini ada sesuatu yang jadi
kayaknya males nih mau bangun, capek, tubuh sakit, tulang-tulang, demamnya sampai ke 38 derajat. Mirip juga sih cacar air. Ada juga satu lagi yang mirip campak. Campak ada penyakit kulit campak juga sampai tinggi 40. Terus udah gitu udah mulai demam-demam dan nyeri-nyeri tulang, muncullah di hari 1 atau sampai hari ketiga muncul ruam-ruam. Nah, ruamnya dimulai dari badan, kemudian naik ke wajah dan memadat di wajah. Wajahnya penuh dengan benjolan-benjolan berisi air itu. Nah, itu bedanya, dan telapak tangan dan kaki bedanya dengan cacar air. Kalau cacar air tidak lebih padat di badan. Iya, nggak sampai telapak. Betul, telapak tangan kaki tidak terkena. Tapi ada juga yang telapak tangan dan kaki dan tenggorokan itu flu Singapura katanya, hand foot mouth disease, gitu. Jadi ada yang mirip-mirip memang. Jadi kita harus jangan menentukan sendiri. Jadi kita harus datang ke dokter. Sebab kalau sudah ditemukan, oh ini memang diduga mpox, itu pemeriksaannya harus lengkap, kemudian harus dilaporkan, jangan di keep sendiri, dilaporkan ke dinas kesehatan, gitu. Oke, mungkin dampak terburuk dari mpox ini bisa jelasin? Ya, kalau misalnya meninggal dunia tuh tidak ya, tetapi bayangkan sudah demam, kemudian seluruh tubuh berbentuk benjol-benjolan, bahkan nanti terjadi infeksi sekunder dengan bakteri, ya akan, kalau ke kosmetik, secara kosmetik tentu akan meninggalkan bekas atau kunat kalau bahasa Banjar. Itu ya dampak yang paling ditakutkan tuh bekas-bekasnya. Gitu. Tapi kalau misalnya struggle sembuh enggak, insya Allah banyak yang sembuh aja sih. Nah, tapi kalau misalnya penanganannya terlambat, kita nggak tahu, ya udah di rumah aja, nggak ke dokter, ya tentunya berbeda ya. Prognosanya akan memburuk gitu. Berarti langkah pertama harus langsung ke dokter. Iya, betul. Oke, Dok. Ini termasuk penyakit menular atau bukan, Dok? Betul, ini penyakit menular. Karena kan seperti kita ketahui juga, virus itu menularnya bisa dari airborne, dari udara, dari droplet, dari lompatan air liur, ya. Ada yang skin to skin contact, ada mukosa sama mukosa. Artinya kalau mukosa itu ibaratnya kayak dalamnya mulut, ini mukosa. Genital atau kelamin itu mukosa. Nah, makanya dari itu, ini kita lanjutkan saja bahwa sekarang ditemukan banyak pada kaum-kaum yang LSL. Lelaki seks lelaki. Nah, itu atau men sex men. Makanya dikiranya itu kalau kami yang tidak melakukan itu tidak akan tertular, tapi tetap bisa tertular, tapi tidak sebanyak yang banyak ditemukan yang hubungan seksualnya ganti-ganti pasangan, kemudian yang tadi ya LSL tadi yang tidak memakai pengaman, itu banyak ditemukan sekarang ini. Ada yang misalnya sampai meninggal itu karena infeksi sekundernya, meninggal itu karena komplikasi berat, iya betul. Nah, untuk pengobatannya itu menurut dokter susah atau? Nah, kalau pengobatan kita seperti simptomatis aja dulu. Tadi kan demam, ya diobati demamnya. Jangan dibiarkan. Kalau demam tinggi banget kan nanti akan terjadi misalnya kejang gitu ya. Apalagi kalau pada anak. Ini juga bisa mengenai anak-anak. Jadi kalau demam, nyeri tulang, nyeri otot ya diberikan anti nyeri. Itu aja. Jadi simptomatis makan yang benar, bergizi. Biasanya nggak mau makan karena kan mungkin di dalamnya itu rasanya juga, betul ya. Kalau orang panas kan malas makan ya. Tapi kita harus memperhatikan gizinya, airnya, asupan air juga. Kalau nanti dehidrasi gimana? Jadi bukan melulu lihat derajatnya. Kalau misalnya sedang aja ya kayak gitu kan sedang tuh. Oke, yang tadi saya sebutkan simptomatis ya, meningkatkan imun aja. Tetapi kalau yang sudah berat, sudah parah, memang harus memerlukan ada obat antivirusnya. Oke, nah kan ada kabar untuk menanggapi mpox nih memakai pengobatan alami. Contohnya kan seperti saat COVID dulu kan ada pakai bajaka yang alami kan. Nah, kalau sekarang katanya ada pakai kunyit dan madu, itu gimana Dok menanggapinya? Kalau kunyit dan madu itu sudah diketahui dari sejak zaman mungkin Nabi ya. Itu bagus. Kunyit itu ada untuk meningkatkan imun. Nah, jadi memang virus itu timbul atau mengenai orang-orang yang imunnya rendah, yang lemah. Jadi itu untuk meningkatkan imun bagus aja, nggak apa-apa. Tapi itu bukan solusi. Oh ya nanti membunuh virus, tidak membunuh virus ya. Jadi harus ada itu pendamping, harus ada obat-obat selanjutnya tentunya. Jadi kalau misalnya diminum dulu untuk pencegahan nggak masalah. Ya kan? Terus kalau katanya kalau untuk penderita mpox ini harus diisolasi atau enggak sih? Nah, betul, karena tadi
ini penyakit menular diisolasi, tetapi khusus untuk yang si mpox ini isolasinya tuh bukan dimasukin misalnya di gunung gitu ya, nggak ditengok, nggak, tetapi kita memerlukan dicek dulu di rumah tuh bisa nggak isolasi mandiri, persis ya seperti COVID ya. Dilihat dulu apakah bisa nggak ya punya kamar yang untuk sendiri. Jadi kan biasa satu rumah tuh kamar berdua ya, atau pokoknya keadaannya penuh rumahnya, itu tidak bisa diisolasi mandiri ya ke rumah sakit. Di rumah sakit ya ditaruh di ruangan yang bersih, terutama harus bersih. Masalah untuk isolasi itu bukan menakutkan, tapi dia harus mempunyai ruangan yang bersih ke pasiennya ini gitu. Oke, itu. Kisarannya berapa lama gitu? Kalau untuk perjalanan penyakit ini sih memang cuma 7 hari aja ya, kan tadi 1, 2, 3 hari keluar. 7 hari itu sebenarnya harusnya sudah sembuh ya. Paling lama itu sampai 2 minggu. Itu tergantung apa itu namanya stage-nya atau gejala-gejalanya, apa tahapan-tahapannya. Nanti pertama tahapannya kalau ngomongin masalah stage tadi ya, pertama keluarkan ruam-ruam, kemudian ruam itu makin lama makin membesar, bentuk-bentuknya seperti berisi air, jadi sama seperti varicella cacar air itu. Habis nanti sudah isinya air itu tuh bisa pecah, terus mengering menjadi seperti warna hitam-hitam, keropeng-keropeng itu udah mulai menyembuh, sampai akhirnya si keropeng itu lepas sendiri, gitu. Ini kan ada pengumuman dari Kemenkes menyatakan bahwa ada 6 pasien mpox ternyata karena perilaku seks yang berisiko, dan ternyata didominasi oleh pasiennya itu laki-laki. Itu berarti berhubungan sama yang tadi? Iya betul, yang tadi yang saya bilang LSL. Kalau itu lelaki, seks lelaki ya. Diduga banyak dari kaum itu karena melakukan hubungan yang kurang sesuai dengan kesehatan ya, memang bukan sesuai itunya ya. Iya betul. Oke. Kita tahan dulu dok, kita ada mau rehat dulu sejenak, iklan dulu bentar.